Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Natalia. Ini 4820 1210 8027 dari kelas 2A Farmasi. Saya akan menjelaskan materi sediaan galenika. Materi pertama yaitu sediaan galenika. Sediaan galenika adalah sediaan yang dibuat dari bahan baku hewan atau tumbuhan yang diambil sarinya. Zat-zat yang tersari atau berkhasiat biasanya terdapat dalam sel-sel bagian tumbuh-tumbuhan yang umumnya dalam keadaan kering. Ilmu galenika adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan sediaan atau preparat obat dengan cara sederhana dan dibuat dari alam atau tumbuhan dan hewan. Sediaan galenika bermula dari seorang ilmuwan Romawi yang bernama Galen yang menemukan suatu racikan obat yang berasal dari ekstrak tanaman dan hewan. Hal ini menjadi dasar pemberian nama sediaan galenika. Beberapa jenis cairan penarik yang umum digunakan dalam sediaan galenika antara lain air, etanol, gliserin, ether, pelarut heksan, aseton, dan kloroform. Alur mekanisme penarikan zat pada sediaan galenika adalah sebagai berikut. 1. Cairan penyari masuk ke dalam sel simplisia. 2. Zat tersari larut dalam cairan penyari. 3. Cairan yang mengandung zat tersari dipisahkan dari ampas simplisia. Cairan penyari masuk ke dalam zat-zat berkhasiat utama daripada simplisia yang akan diambil sarinya. Kemudian zat berkhasiat tersebut akan terbawa larut dengan cairan penyari. Setelah itu, larutan yang mengandung zat berkhasiat dipisahkan dari bagian simplisia lain yang kurang bermanfaat. Tujuan utama dari pembuatan galenika farmakologi ini yaitu 1. Memisahkan kandungan simplisia dari bagian yang tidak berguna. 2. Membuat sebuah sediaan yang sederhana dan mudah untuk dipakai. 3. Obat atau zat berkhasiat yang terkandung pada sediaan dapat stabil pada penyimpanan yang lama. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam sediaan galenika yaitu derajat kehalusan. Semakin halus atau kecil ukuran partikel simplisia, maka semakin mudah dalam proses penyaringan. 2. Temperatur, suhu, dan lamanya waktu. Dalam proses pembuatan simplisia sediaan galenik, temperatur, suhu, dan lamanya waktu pembuatan harus ditentukan pada masing-masing simplisia. 3. Konsentrasi kepekatan. Konsentrasi kepekatan dapat mempengaruhi kepekatan tiap macam-macam simplisia. 4. Bahan penyari dan cara menyari. Bahan penyari dan cara menyari juga dapat mempengaruhi kualitas sediaan galenik yang dihasilkan. Hasil pembuatan sediaan galenik berdasarkan bentuk sediaannya. 1. Hasil penarikan: ekstrak, tinktura, Jacobta, atau infusa. 2. Hasil penyulingan yaitu aqua aromatica, olea pinggua atau minyak lemak, olea pelatia atau minyak menguap. Yang ketiga yaitu sirup. Cara pembuatan sediaan galenik dapat dilakukan dengan beberapa metode. Metode tersebut yaitu metode maserasi, perkolasi, reflux, shock head, digesti, infus, dekok, destilasi uap, ekstraksi berkesinambungan, superkritikal karbon dioksida, ekstraksi ultrasonik, dan ekstraksi energi listrik. Selanjutnya yaitu contoh sediaan galenik dari simplisia. Yang pertama, ekstrak belladonna adalah sediaan galenik hasil dari tanaman belladonna herba dan berkhasiat untuk sesak napas, parkinsonisme, nyeri head, dan pasientolitik. Yang kedua yaitu ekstrak akar manis adalah sediaan galenik yang diambil dari simplisia Glycyrrhizae radix dan berkhasiat sebagai antitussiva dan obat batuk. Yang ketiga yaitu infusa daun sirih adalah sediaan galenik yang diambil dari simplisia piperis betel folium dan berkhasiat sebagai antiseptik. Yang keempat, capsicum tinctura adalah sediaan galenik yang diambil dari sediaan simplisia capsicum fructus dan berkhasiat sebagai antiiritan. Materi terakhir yaitu penarikan atau ekstraksi.
yaitu proses melarutkan komponen dalam simplisia dengan pelarut yang sesuai. Pelarut yang sesuai tersebut yaitu dapat melarutkan solut. Selektif adalah melarutkan solut tetapi tidak melarutkan zat lain yang tidak dibutuhkan. Volatil yaitu mudah menguap sehingga mudah pada saat proses pemengkatan. Tidak toksik, tidak korosif, dan murah. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian pada saat penjelasan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.